Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Jocelyn dengan NPM 2351062 dari kelas 6 IHMB jurusan Ilmu Hukum yang merupakan mahasiswi semester 6 Universitas Internasional Batam. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kerja praktek saya dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Hari Sutradi Semadi, SH.MH. Nah, pada video ini saya akan menampilkan seluruh rangkaian kegiatan kerja praktek yang telah saya lakukan, meliputi observasi, wawancara, serta penyuluhan hukum kepada mitra. Adapun mitra dalam kegiatan kerja praktek ini adalah pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM, yaitu Warung Pak Bambang yang berlokasi di Jalan Pembangunan Komplek Nagoya Permai, Blok A nomor 2, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau. Usaha Warung Pak Bambang ini dimiliki oleh Ibu Neliwati selaku pemilik dan pelaku usaha. Melalui kegiatan ini, saya melakukan observasi terhadap usaha yang dijalankan, kemudian melakukan wawancara untuk menggali informasi terkait permasalahan hukum yang dihadapi, serta memberikan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan perlindungan merek bagi UMKM. Yang dimana kegiatan penyuluhan tersebut sejalan ataupun sesuai dengan judul laporan kerja praktek saya, yaitu penyuluhan hukum jenis-jenis merek dan strategi pendaftaran merek UMKM untuk memperkuat kepastian hukum dan daya saing usaha UMKM. Yuk kita simak video berikutnya. Maaf mengganggu waktu ibu sebentar. Sebelumnya perkenalkan nama saya Jocelyn. Sekarang semester 6 jurusan Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Nah, saat ini saya sedang menempuh mata kuliah kerja praktek yang dimana ada tugas dari mata kuliah tersebut yang mengharuskan kita untuk melakukan penyuluhan hukum dengan tema jenis-jenis merek dan strategi pendaftaran merek UMKM untuk memperkuat kepastian hukum dan daya saing usaha UMKM. Nah, ini kan berkaitan erat dengan UMKM ini. Jadi saya ingin melakukan observasi terkait usaha kita, terutama mengenai identitas usaha seperti merek dan kondisi usaha saat ini. Apakah Ibu bersedia meluangkan waktu sebentar untuk saya wawancara? Boleh silakan. Oh ya Bu, ini ada surat permohonan kunjungan observasi dan pelaksanaan pemanggilan yang diterbitkan ini. Nanti surat untuk berkas evaluasinya itu boleh lewat WA aja. Oke Bu, kita mulai wawancara ya Bu. Oke baik Bu, sebelumnya kita Ibu boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, nama, jabatan Ibu, saya perkenalkan
diri sendiri itu aja bisa. Itu umur kakak sudah menikah. Baik, terima kasih Bu atas perkenalkan singkatnya. Selanjutnya saya ingin mengetahui identitas usaha Ibu dulu ya. Nama usaha itu apa ya? Warung Pak Bambang. Sejak kapan usaha warung Pak Bambang ini berdiri? 2019. Oke. Lokasi usaha ini milik sendiri atau sewa? Usaha ini bergerak di bidang apa aja? Apakah hanya makanan atau ada jasa seperti catering, Jasa dan makanan juga. Oke Bu. Menu utama atau produk unggulan di sini apa aja Bu yang paling laku di Bu? Utamanya ayam pastinya. Ada ayam seperti ayam goreng, ada yang lain seperti nasi goreng, mobilnya, mobilnya nasi goreng. Siapa saja yang terlibat dalam usaha ini? Apakah keluarga atau ada karyawan Bu? Karyawan saya juga orang. Semangat Anda melihat. Terus selanjutnya saya ingin mengetahui operasional Kakak sehari-hari. Biasanya warung buka dari jam berapa sampai jam berapa Bu? Dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Oke Bu. Dalam sehari rata-rata melayani berapa pelanggan ya Bu? Kalau sepi 30 sampai 50. Kalau ramai 50 sampai 100. Sistem penjualannya bagaimana Bu? Langsung di tempat saja atau lewat online seperti GoTo atau di tempat dan Online produk dan lebih sering makan di mungkin 50-50. Bagaimana produksi makanan di sini Bu? Apakah diborong setiap hari? Ya, langsung kita Untuk bahan bakunya juga langsung setiap hari ya maksudnya seperti ayam segala macam. jadi fresh ya Bu? Apakah Ibu memiliki standar tertentu untuk menjaga kualitas makanan? Yang penting menjaga rasa, kualitas dan kebersihan. Oke, siap Bu. Saya ingin bertanya terkait kondisi usaha sekarang Ibu, yang dimana apakah usaha Kakak ini sedang ramai, stabil atau menurun? Dan sekarang stabil agak rasa. Artinya, apa kendala terbesar yang sedang Ibu hadapi saat ini? Karena saingan lain Apakah berarti banyak usaha yang terbuka yang berjuang makanan di sini? Selanjutnya, menurut Kakak, menurut Ibu, apa yang membedakan warung Kakak dengan yang lainnya? datang lebih terjangkau harga. Jadi bisa dirasa budaya Rasa dan Oke, baik. Sekarang saya ingin bertanya terkait usaha Ibu ya. Apakah warung Pak Bambang ini sudah pernah sudah dianggap sebagai merek usaha oleh Ibu? Apakah Ibu punya logo atau desain khusus untuk usaha ini? Apakah nama usaha ini sudah pernah didaftarkan resmi sebagai merek? Kalau belum, apakah Ibu pernah mendengar tentang pendaftaran merek? sudah Menurut Ibu, penting tidak mendaftarkan merek itu? saya pergi Oke, baik Bu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ya Bu. Apakah Ibu tahu bahwa merek itu bisa dilindungi secara hukum? sudah melakukan Tapi tahu nggak bisa dilindungi secara hukum? tahun. Apakah Kakak tahu kalau yang mendaftarkan duluan itu yang diakui sebagai pemilik? Yes. Apakah Ibu pernah mendapat informasi atau sosialisasi tentang pendaftaran merek? Belum. Oke. Kalau belum mendaftar, apa alasan utamanya Bu? Member apa dari lapangan Oke, nggak mau habis Bu. Selanjutnya, kalau misalnya ada orang lain nih yang pakai nama usaha yang sama, dia pakai warung Pak Bambang. Menurut Kakak bagaimana? Apakah Ibu keberatan? itu sih Kalau misalnya ada yang pakai nama yang sama dengan usaha Ibu, itu apakah tahu apa yang harus dilakukan? benar Oke. Menurut Ibu, apa kesulitan utama dalam mengurus hal seperti ini? tahu termasuk dari Oke, selanjutnya Bu, terkait kebutuhan usaha Ibu, apakah Ibu tertarik untuk mendaftarkan merek usaha sebenarnya? Oke. Kalau ada pendampingan atau penyuluhan tentang merek, Ibu bersedia ikut ya? sebuah Baik, untuk selanjutnya, informasi seperti apa yang paling Ibu
Apakah saat ini untuk mengembangkan usaha Ibu? Mungkin ada penjelasan dari terkait Terkait pendaftaran dan pengadaan. Oke, baik Bu. Untuk selanjutnya, apakah usaha ini sudah memiliki izin seperti PUB, ERT, atau izin lainnya? Apakah Ibu pernah melihat atau mengetahui ada usaha lain yang menggunakan nama yang sama atau mirip dengan usaha Ibu? sama itu cuma warga tapi persis tidak ada. Oke, baik Bu. Kalau begitu, untuk penyambungan hukum terkait merek, kira-kira Ibu bisa bijak nama dan apa yang sebenarnya saya bisa menyelesaikan cekol di depan di sini? Saya sudah tidak ambil Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktu dan informasi yang sudah Ibu berikan hari ini. Sangat membantu untuk kegiatan saya. Nanti saya akan datang kembali sesuai dengan jawab pengeluhan yang sudah kita sepakati bersama ya. Semoga usaha Ibu lancar dan sukses terus ya Bu. Selamat malam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah meluangkan waktu dengan kesibukannya untuk hadir dan mengikuti kegiatan ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rusli. Saya dengan NPM 2362 dari kelas Akademik merupakan mahasiswa semester 6 di Universitas Internasional Batam. Nah, pada kesempatan malam kali ini saya akan melakukan penjelasan buku dengan tema bisnis dan strategi pendaftaran merek UMKM untuk memperkuat kepastian hukum dan menguasai usaha UMKM. Adapun tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas pada kuliah kerja praktik saya, sekaligus sebagai bentuk implementasi dari ilmu hukum yang telah saya pelajari, serta sebagai upaya memberikan edukasi hukum kepada masyarakat khususnya para pelaku UMKM sehingga lebih memahami pentingnya pendaftaran merek supaya bisa melindungi usaha yang kita miliki. Nah, melalui penutupan ini, saya berharap penutupan saya ini bisa memberikan pemahaman yang lebih baik kepada ibu kalian terkait pendaftaran merek, strategi yang tepat dalam pendaftaran merek, sehingga usaha kita ini bisa dilindungi terus. Sebelumnya, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu karena ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Itu pepatahnya masih tidak asli lagi selain itu ya. Apakah Ibu boleh perkenalkan diri secara singkat terlebih dahulu? Jabatannya sebagai pemimpin. Oke, baik. Terima kasih atas perkenalan singkat dari Ibu. Sebelum kita memulai kegiatan ini, saya ingin melihat sejauh mana pemahaman Ibu terkait merek. Jadi ini ada sekitar 15 soal pilihan Anda yang sudah saya buat yang harus Ibu jawab. Dalam waktu 10 menit, apakah cukup atau gimana? Oke. Ini diisi kan ya. Oke, makasih Bu. Baik Bu, terima kasih sudah mengisi soal ini Bu. Selanjutnya sebelum masuk ke dalam materi, saya mau membagikan ini PPT yang sudah saya buat. Jadi Bu, ini materi yang akan kita bahas hari ini
merek dagang, merek jasa, dan relevansinya bagi UMKM. Yang kedua itu adalah merek kolektif sebagai instrumen pemberdayaan UMKM. Pada yang ketiga itu merek non tradisional dan beragam bagi pelaku UMKM. Dan yang keempat itu adalah prinsipal global dan operasi merek. Nah, materi 415 itu adalah prosedur dan persyaratan pendaftaran merek bagi UMKM. Dan yang terakhir itu adalah pembangunan praktis UMKM dalam pendaftaran merek. Oke, baik. Kita langsung ke kedua materi pembahasan yang pertama itu terkait merek dagang, merek jasa, dan relevansinya bagi UMKM. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu merek. Nah, merek itu adalah kita pengenalan yang melekat pada suatu produk atau layanan usaha. Dalam masa satu angka tertentu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, kita bebas menjelaskan bahwa merek itu adalah tanda yang dapat ditentukan secara praktis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, serta warna dalam bentuk dua dimensi dan atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut. Nah, dari definisi ini menunjukkan bahwa merek itu tidak hanya nama, tapi bisa dalam berbagai bentuk yang mudah digunakan konsumen. Merek ini bukan sekedar nama atau gambar pada pemasaran produk semata, tapi merek ini adalah identitas yang membedakan satu pelaku usaha dari usaha lainnya di pasar. Tanpa merek yang jelas, produk ini akan sulit dikenali dan mudah hilang di tengah persaingan. Contohnya kita bisa lihat kayak usaha makanan ringan dengan nama dan logo itu akan lebih mudah diingat dan dibandingkan produk tanpa identitas tersebut. Undang-undang merek dan indikasi geografis membagi merek ke dalam dua jenis utama yang paling sering digunakan dalam dunia usaha. Yang pertama adalah merek dagang dan juga merek jasa. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang merek dan indikasi geografis mendefinisikan bahwa merek dagang ini adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau pada hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Sedangkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang merek dan indikasi geografis mendefinisikan bahwa merek jasa ini adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Nah, perbedaan keduanya hanya terletak pada objeknya, yaitu barang ataupun jasa. Contoh merek dagang digunakan pada produk seperti makanan, minuman, pakaian, atau kerajinan tangan tubuh. Kalau merek jasa itu digunakan pada layanan seperti catering, laundry, salon, atau jasa penjahit. Nah, keduanya itu sama-sama berfungsi sebagai pembeda. Merek ini juga digunakan sebagai sarana promosi. Konsumen akan menggunakan dan kembali menggunakan produk atau jasa dengan nama tertentu jika mereka merasa puas. Contohnya, pelanggan kembali ke laundry dengan nama tertentu karena mereka sudah percaya pada hasilnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam materi pembahasan yang kedua terkait merek kolektif sebagai instrumen pemberdayaan UMKM. Kemarin perlu kita ketahui bahwa merek kolektif ini adalah merek yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa orang atau pelaku usaha dalam suatu asosiasi, koperasi, atau kelompok usaha. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang merek indikasi geografis mendefinisikan bahwa merek kolektif ini adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, struktur, serta pengawasan yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum untuk berdekatan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya. Berbeda dengan merek jasa dan merek dagang yang dimiliki secara individu, merek kolektif ini merupakan milik bersama anggota kelompok usaha. Tetapi merek kolektif ini tidak dapat diseleksikan kepada pihak luar anggota kelompok, sehingga hanya anggota yang boleh menggunakan merek tersebut. Jadi, jika kalau pihak lain ini menggunakan merek tersebut harus menjadi anggota terlebih dahulu. Merek kolektif ini merupakan instrumen pemberdayaan UMKM karena biaya penggunaan itu ditanggung bersama dan promosi dilakukan atas satu nama merek yang sama. Tapi setiap anggota ini wajib memenuhi ketentuan penggunaan merek mengenai standar sifat, ciri umum, kegiatan atau jasa, mekanisme pengawasan, sanksi bagi pelanggaran. Contoh yang sudah ada itu seperti otomatis layanan Surakarta dan Timbulan bagi Timbulan dan Syara. Mereka sudah menggunakan merek bersama untuk menjaga identitas dan kualitas produk. Merek kolektif ini
ketiga terkait merek non tradisional dan tantangannya bagi pelaku UMKM. Nah, merek itu tidak selalu berbentuk nama ataupun gambar. Undang-undang merek dan identitas geografi sendiri mendorong produk merek yang dilindungi dengan memastikan merek non tradisional yaitu merek suara, merek lokal, dan merek tidak bersih. Penjelasan umum undang-undang merek dan identitas geografi secara tegas menyebutkan salah satu perkembangan di bidang merek yaitu munculnya perlindungan terhadap perbedaan baru yaitu merek non tradisional. Nah, merek non tradisional ini adalah tanda yang tidak diberikan dalam nama atau gambar, melainkan tanda yang dapat ditangkap melalui indera selain penglihatan yang dimensi seperti indera pendengaran atau persepsi luar. Nah, merek suara ini adalah tanda berupa nada, bunyi atau rangkaian suara yang digunakan untuk membedakan barang dan pemirsa pelaku satu pelaku usaha dari pelaku usaha lainnya. Kemudian pada pasal 4 ayat ini undang-undang merek dan identitas geografi mengatur bahwa jika merek yang itu menemukan pendaftarannya berupa suara, maka logo merek yang dilakukan itu harus berupa lokasi dan pengolahan suara. Contoh merek yang sudah dikenal luas itu seperti merek jingle touch yang langsung jingle iklan yang langsung dikenal konsumen kayak Kisamisu atau Momiko Sebagai itu kan termasuk dari suara yang dimana yang dilakukan dengan balon dan keterangan kata lewat tempat tersebut. Selanjutnya merek 3 dimensi. Nah, merek 3 dimensi ini adalah merek yang umumnya berupa bentuk fisik suatu produk atau kemasannya yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Pada pasal 4 yang merek menyebutkan mengatur secara tegas bahwa jika merek yang menggunakan pendaftarannya berupa merek 3 dimensi, maka merek yang dilakukan harus memperlihatkan barang tersebut dari merek tersebut. Contoh merek 3 dimensi yang sudah dikenal luas itu seperti botol Coca-Cola yang bentuknya sangat khas dan langsung bisa dikenali konsumen tanpa bertulisan apapun. Oke, selanjutnya merek hologram. Merek hologram ini adalah tanda 3 dimensi yang tampak bergerak atau berupa tampilan tergantung sudut pandang pengunjungnya. Nah, dalam merek non tradisional ini terletak pada kompleksitas secara intervensi merek dalam proses pendaftaran karena ketiadaan perubahan terus dan dimensi sehingga membuat mereka mengenal lagi dengan penolakan. Merek 3 dimensi ini juga menghadapi tantangan karena secara dinamika harus sulit, dapat dalam kondisi dan tidak bersifat emosional semata. Jadi kesulitan membuktikan keunggulan suara atau bentuk menjadi hambatan utama karena benda tersebut harus benar-benar sudah melekat di dalam publik sebagai identitas dari tertentu. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke materi pembahasan yang keempat, itu terkait prinsip first profile dan kepastian hukum negara. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa adalah Indonesia kita sendiri menggunakan sistem pendaftaran dari konstitutif yang dikenal dengan prinsip first profile, yang dimana hak atas negara diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran ke DJKI atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sehingga pihak yang lebih dulu mendapatkan dialah yang diakui sebagai pemeriksa dan pihak lain masih menghormatinya. Oke, baik. Selanjutnya, dasar hukum prinsip first profile ini ada di pasal 3 Undang-Undang Merek dan Identitas Geografi sampai ini hak atas merek itu diberikan setelah merek tersebut terdaftar. Sehingga ini menunjukkan bahwa pendaftaran ini menjadi satu-satunya cara untuk memperoleh pengakuan. Nah, sebelumnya Indonesia menggunakan sistem deklarasi atau first use berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, dari mana hak ini lahir dari pemakaian pertama meskipun belum terdaftar. Namun setelah ini kita memberikan kepastian hukum karena walaupun seseorang sudah mendapatkan misalnya, tapi bisa saja diberikan dengan klaim bahwa dia sebagai pengguna pertama. Nah, perubahan kasus konstitutif ini sejak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dilakukan dengan memungkinkan terlibat secara jelas berdasarkan fakta pendaftaran dan menjadi alat bukti utama. Prinsip percobaan ini memberikan kepastian mengenai pemilik, pembuktian, serta meminimalkan isu sengketa antara pendaftar pertama dan pemakai pertama. Contohnya nih, ada 2 jenis usaha yang menggunakan nama yang sama, maka pihak yang lebih dulu melakukan pendaftarannya ke DJKI dialah yang diakui sebagai
namanya berbeda, walaupun pihak lain ini sudah lama menggunakan nama tersebut. Oke, baik, sekarang kita lanjutkan ke dalam materi pembahasan yang kedua terkait prosedur dan persyaratan pendaftaran merek mani UMKM. Nah, pendaftaran merek ini dimulai dari pengecekan kelas jenis barang atau jasa yang akan didaftarkan. Melalui tahap harus melakukan cek dan dicek melalui situs skm.bpik.id dengan mengetik nama barang atau jasa dan memilih jenis yang dimaksud. Kelas barang itu dimulai dari kelas 1 sampai kelas 34, sedangkan kelas jasa dimulai dari kelas 35 sampai kelas 45. Kedua, kelas jasa ini dapat melakukan permohonan yang dikelola oleh DKI. Sehingga pemilihan kelas itu sangat penting agar permohonan bisa dapat diproses dengan benar. Setelah menentukan kelas, wajib dilakukan pengecekan terkait tiga merek yang akan didaftarkan melalui pantauan data kayak Intel Indonesia, Vivo Global Brand atau Tempo Maximo. Pengecekan ini dilakukan supaya mencegah merek itu ditolak dengan alasan mereknya sudah terdaftar atau memiliki kesamaan mengenai konsep maupun visual dengan merek lainnya. Nah, merek yang mirip aja tidak boleh diperbolehkan, apalagi merek yang sama. Sehingga kita harus tahu sebelum kita mendaftarkan, kita harus tahu bahwa merek ini sudah dipakai pihak lain atau belum. Nah, dokumen yang perlu dipersiapkan dulu adalah nama pemohon, alamat tanda KTP, nomor telepon, email, cek atau logo, dalam format IPG, tanda tangan, surat keterangan UMKM, atau surat pernyataan dalam bentuk PDF. Nah, biaya pengeluaran untuk mendaftarkan NPWP ini kalau untuk UMKM itu sebesar Rp500.000. Kalau untuk umum itu sebesar Rp1.800.000 per bulan. Serta dapat memperoleh subsidi dari pemerintah daerah melalui dinas perindustrian dan perdagangan, dinas koperasi, ataupun dinas pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, permohonan merek ini dapat dilakukan secara elektronik maupun non elektronik. Kalau secara elektronik dapat mengakses situs merek.bpik.id atau secara non elektronik bisa datang langsung ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, termasuk melalui kuasa. Nah, proses ini dilanjutkan dengan pemesanan pembimbing melalui simpati yang berlaku 14 hari, pembayaran, pengisian formulir, serta unggah dokumen pendukung. Setelah itu dilakukan pemeriksaan formalitas selama 15 hari, dan jika ada kekurangan harus dilengkapi dalam waktu 2 bulan. Jika tidak, maka permohonan dianggap ditarik kembali. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan substantif paling lama 190 hari, dan pengumuman selama 12 minggu sebelum itu dilanjutkan. Dan permohonan itu dapat dibuka jika hanya menyebut jenis barang seperti jus atau paling gula, serta dapat dikeluar juga kalau bertentangan dengan pasal 20 Undang-Undang Merek dan Ciri Khas Geografis. Dan setelah tegas menyatakan bahwa merek itu tidak dapat disesuaikan kalau bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, kesesuaian atau kepentingan umum, atau tidak punya daya berbeda, serta merupakan nama umum. Ini tidak boleh. Kita masuk pada materi pembahasan yang terakhir terkait hambatan praktis UMKM dalam pendaftaran merek. Oke, nah pertanyaan literasi hukum ini menjadi perdebatan utama karena banyak pelaku UMKM akan mengakui bahwa merek itu harus didaftarkan dan masih mengandalkan nomor induk usaha, NIP atau paman induk lembaga PIP dan serta lembaga halal, sehingga belum mengetahui bahwa merek itu sebenarnya adalah hasil intelektual yang bernilai hukum dan ekonomi. Serta beberapa pelaku UMKM juga menganggap merek itu menyisihkan nama atau logo. Nah, kurangnya pemahaman terkait proses pendaftaran merek juga membuat pelaku UMKM memandang pendaftaran itu sebagai sesuatu yang penting, sehingga tidak mengetahui cara mengakses simpati atau sistem DJKI, serta mengalami kesulitan teknis hingga akhirnya pelaku ini menunda atau pada akhirnya membatalkan minat. Selanjutnya biaya pendaftaran sebesar Rp500.000 per kelas itu masih dianggap berat karena pelaku UMKM ini lebih memprioritaskan kemudian operasional seperti bahan baku usaha dan listrik, serta dirasa pendaftaran ini bahwa ada
personal dan risiko kehilangan dana. Selanjutnya, keterbatasan waktu juga keterbatasan waktu karena pelaku UMKM harus mengelola seluruh kegiatan usaha sendiri. Sehingga juga membuat pelaku UMKM tidak sempat mengurus pendaftaran ini. Dan tidak adanya tenaga yang membantu. Kurangnya sosialisasi, pendampingan, akses konsultasi hukum yang terjangkau membuat pelaku UMKM tidak tahu harus bertanya kemana dan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan proses ini. Kekhawatiran dari ditolak, pemahaman keliru tentang legalitas usaha serta lamanya proses pendaftaran hingga berbulan-bulan semakin memperkuat hambatan sehingga banyak pelaku UMKM enggan mendaftarkan negara. Oke, sampailah di kesimpulan. Jadi yang dapat kita simpulkan pada kali ini adalah itu adalah kita seperti bagi pelaku UMKM untuk menggunakan barang dan jasa. Jadi sebenarnya itu lebih menjaga merek besar, merek kolektif dan merek non tradisional. Di mana merek kolektif ini membantu UMKM melalui penggunaan bersama dan efisiensi biaya. Sedangkan merek non tradisional ini berupa pelindungan pada bentuk yang unik seperti suara dan program. Penekanan merek menjadi syarat utama untuk agar mendapat perlindungan hukum. Misal prinsipal berdasarkan siapa yang digunakan dalam kondisi yang besar. Oke, dari sekian dari penjelasan dari saya, apakah itu bertanya? Oke, kalau itu nah, ini pertanyaan yang cukup bagus. Soalnya sebelumnya saya belum ada menyinggung soal itu. Nah, mereka yang sudah terdaftar itu dikunjungi selama 10 tahun sejak tanggal dari mana pendaftaran. Jadi, kalau misalnya jangka waktu penerimaan mereka sudah habis, tenang, kita tidak perlu daftar dari awal lagi karena bisa dilakukan perpanjangan setiap 10 tahun. Kemudian, perpanjangan itu juga bisa dilakukan 6 bulan sebelum masa habis, bahkan masih bisa diperpanjang setelah 6 bulan setelah masa habis. Tapi itu diperpanjang ya. Intinya selama kita rajin perpanjang dan kita bisa dilindungi terus dalam artian tidak terbatas waktu. Ini penting bagi UMKM supaya tidak kehilangan dana. Apakah ada lagi yang ingin Kalau misalnya kami belum sempat daftar merek, kami sudah mengadakan usaha pada bapak kerjasama bisa ini pertanyaan yang penting banget ya. Kalau misalnya kita sudah lama pakai usaha ini, kita berpengalaman ya, itu tentunya tidak akan secara hukum karena resikonya orang lain bisa datang duluan, kita malah bisa kehilangan pakai nama sendiri karena Indonesia sendiri kita berlaku risiko juga lebih cepat mendaftar negara yang mendapat dia yang sebagai tulisan, jadi sangat cepat mendapat. Oke, apakah cukup? Oke, makasih Bu atas pertanyaannya. Oke, ini ada kata-kata your brand is what the other people say about you when you are not in the room. Dalam bahasa Indonesia ini, merek dirimu adalah yang orang lain katakan tentangmu saat kamu tidak ada di luar itu. Itu kata-kata saya kutip dari Jeremy Ross, di mana dia adalah pendiri Amazon Terus Malaysia. Nah, kalau kita lihat dari keyword yang di sini, sebenarnya tertulis dengan sederhana dan jalan. Brand itu bukan cuma soal nama, logo, atau masa produk semata, tapi brand itu adalah apa yang orang lain pikirkan, rasakan, ataupun bicarakan dengan kita bahkan saat kita tidak ada. Jadi, kalau misalnya kita bilang produk kita itu bagus, belum tentu orang percaya. Tapi, kalau misalnya orang lain sudah pernah pakai, dia bilang ini bagus, ini berkualitas, ini enak, nah itu baru jadi brand yang kuat. Artinya, brand itu dibangun dari kepercayaan, bukan dari pengalaman kita sendiri. Nah, ini juga nyambung dengan yang saya bahas tadi, dimana brand itu bukan cuma sekedar digital, tapi juga dengan kualitas dan perbedaan antar usaha. Kalau orang sudah percaya dengan kita, mereka akan rekomendasinya ke orang lain. Nah, dari situlah motivasi kita sebagai itu. Kalau kita mau sukses, kita juga cukup menyaringnya nama usaha. Kita harus kita menjaga kualitas, konsisten, supaya orang lain memiliki pemahaman yang baik tentang kita. Karena kalau kita mau usaha kita berkembang, itu tidak cukup hanya dari kita sendiri, tapi juga dari apa yang orang lain katakan tentang kita. Dan satu hal penting, kepercayaan itu harus dijaga dan dilindungi. Kalau misalnya dari kita tidak terdaftar,
Jadi yuk kita mulai dari sekarang melakukan dari usaha kita supaya kita bersama dan kepercayaan yang sudah kita bangun itu benar-benar aman dan punya keuangan sebagai individu. Sebelum kita mengambil kegiatan ini, saya ingin melihat sejauh mana teman-teman dulu terhadap materi yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi soalnya sebagai hari ini ada 15 soal, ini agenda dalam waktu 10 menit akan cukup. Sebelumnya saya ada membawakan ini rangkuman dari materi yang sudah saya paskan tadi. Untuk ini materi singkat aja, untuk info selanjutnya nanti ibu bisa scan barcode yang sudah ada di sini. Demikianlah seperti yang saya materi saya pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi ini. Semoga usaha ibu sukses dan lancar terus ya Bu. Oke Bu, sebelumnya setelah ibu mendengar tadi, apakah ibu jadi lebih paham? Ya, saya sudah paham. Merek yang mendaftar merek supaya nama kita tidak Menurut ibu apakah kegiatan ini bermanfaat untuk usaha? bermanfaat sekali kalau kita belum tahu bagaimana cara Apakah ibu ada rencana kedepannya untuk mendapatkan merek? ada rencana waktu itu saya akan berusaha. Oke, makasih atas kesempatannya. Demikianlah video kegiatan kerja praktek dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam video ini. Dan jangan lupa bagi yang belum mendaftarkan merek usahanya agar segera didaftarkan. Ingat, siapa cepat dia dapat. Sampai jumpa semuanya.